Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada subtema pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian materi dan macamnya. Masih ingat, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang serta memiliki massa. Materi ada dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah materi yang tersusun dari satu komponen saja, sedangkan campuran merupakan materi yang tersusun dari beberapa zat tunggal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuktikan sifat-sifat campuran dengan melakukan kegiatan praktikum atau percobaan. Nah, mari kita simak langkah-langkah melakukan praktikum agar dapat membedakan antara sifat campuran homogen dan sifat campuran heterogen. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan praktikum, kita menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah 2 wadah transparan yang nanti digunakan untuk membuat campuran, bebas, boleh gelas, boleh wadah plastik, yang penting transparan, beserta pengaduknya. Kemudian kita siapkan air. Yang selanjutnya adalah gula pasir, dan yang terakhir adalah kopi tumbuk. Kemudian setelah kita menyiapkan, jangan lupa untuk 2 wadahnya, agar lebih mudah membedakan, nanti anak-anak berikan tulisan atau label atau boleh juga dengan spidol permanen dengan tanda A dan B pada masing-masing wadah. Setelah itu kita mengamati setiap bahan yang sudah tersedia, yang sudah kita persiapkan. Yang pertama adalah air, ya. Kita mengamati dengan 3 cara, yaitu dengan melihat, kemudian mencium aromanya, dan kita rasakan, ya. Yang pertama adalah air. Ya, kita lihat bagaimanakah wujudnya, penampakannya, ya, dia termasuk zat cair. Kemudian bentuk penampakannya bening, kemudian kita cium aromanya, apakah berbau? Ya, kalau air yang jernih dan sehat tentu tidak berbau, ya. Kemudian kita rasakan, ya, kita rasakan. Nah, apakah ada rasanya? Nah, kalau air yang sehat adalah air yang tidak berasa dan tidak berbau. Kemudian kita amati bahan yang kedua dengan cara yang sama, ya, dengan melihat, mencium, dan merasakan. Kita lihat zat gula pasir termasuk berbentuk zat padat. Kemudian kita lihat dia penampakannya berupa butiran-butiran kristal, ya, yang warnanya putih. Kemudian kita rasakan bagaimanakah rasanya. Nah, silakan dirasakan. Kemudian kita cium aromanya. Ya, dengan menciumnya maka kita akan mendapatkan aroma khas pada gula pasir yang tentunya berbeda dengan aroma pada air. Dan bahan yang ketiga kita juga amati, yaitu pada kopi. Kita lihat, ya, dia termasuk benda padat dengan bentuknya bagaimana? Serbuk berwarna hitam. Kemudian kita cium aromanya. Aroma khas kopi, ya, yang tentunya jelas berbeda dengan aroma pada gula pasir ataupun air putih. Yang ketiga kita rasakan bagaimanakah rasa kopi tumbuk ini. Apakah rasanya manis, ataukah asin, ataukah pahit, ataukah asam. Nah, setelah kita mengamati masing-masing bahan, kita catat dulu hasil pengamatan kita berupa bentuk, aroma, dan rasa pada setiap bahan yang tadi kita sudah amati. Langkah selanjutnya kita masukkan gula pasir dan kopi pada masing-masing gelas, ya. Kita masukkan gula pasir, sedikit gula pasir ke dalam gelas A, ya. Kemudian untuk gelas B kita masukkan sedikit kopi tumbuk. Nah, setelah kita masukkan, kita aduk masing-masing campuran berikut, ya.
Kita aduk beberapa saat dan nanti kita amati hasilnya. Setelah kita lakukan pengadukan beberapa saat, maka tampak perbedaan antara gelas A dengan gelas B. Ya, kita lihat larutan pada gelas A, ya. Ini tadi adalah hasil dari campuran air dengan gula pasir. Kita amati, kita lihat bagaimanakah wujudnya. Ya, dia berupa zat cair. Bagaimanakah bentuk penampakannya? Ya, kalau tadi kita lihat air putih itu jernih, nah ini ketika dicampur dengan gula, maka airnya agak sedikit keruh ya, karena mendapat pengaruh dari gula. Kemudian kita cium aromanya, nah, sudah berbeda dengan air putih yang tidak dicampur dengan gula. Ada aroma khas gula yang bercampur dengan air. Kemudian ketika kita rasakan, maka air ini akan terasa manis, yang membuktikan bahwa sifat gula yaitu rasa manis bercampur dengan air. Dan kita lihat di sini apakah butiran gula masih terlihat? Tidak ada, ya. Lalu kita bandingkan dengan gelas B yang berisi air dengan kopi. Ya, setelah diaduk pada beberapa saat, air bentuknya masih wujud zat cair ya, tetapi ada, kita lihat di sini ya, ada serbuk-serbuk kopi yang masih tersisa, tidak bisa tercampur dengan merata dengan air. Nah, kemudian air warnanya tidak putih, tidak jernih lagi, tetapi warnanya sudah coklat kehitaman karena mendapat pengaruh dari kopi. Kemudian ketika kita cium aromanya, maka aroma khas kopi meskipun dia sudah bercampur dengan air. Lalu ketika kita rasakan, nah sudah bukan rasa air putih lagi, melainkan rasa kopi. Sekarang coba anak-anak bandingkan ya, ketika gelas A yaitu yang berisi gula dengan air, maka gula sudah tidak dapat dibedakan lagi dengan air karena sudah bercampur secara sempurna. Sedangkan pada gelas B, meskipun sudah bercampur, tetapi ada beberapa bagian kopi yang tertinggal, tidak bisa menyatu dengan air. Nah, hasil pengamatan ini silahkan anak-anak tuliskan pada tabel pengamatan yang ada dalam LKPD yang sudah dibagikan Bu Guru. Kemudian setelah itu silahkan anak-anak analisis hasil percobaan ini tadi dengan menggunakan referensi dari buku atau dari internet dan nanti video yang disampaikan oleh Bu Guru untuk membuat kesimpulan tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Demikian anak-anak praktikum atau percobaan tentang sifat-sifat campuran yang sudah kita lakukan. Silahkan anak-anak mencoba di rumah dan jangan lupa untuk mencatat hasilnya. Sekian dari Bu Marina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.